Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Bukit Tinggi keluar dari zona PSBB Sumatera Barat dan memasuki babak kenormalan baru. Sabtu pagi, objek wisata di Kota Bukit Tinggi mulai beroperasi dan dibuka untuk umum. Jelang Sumatera Barat memasuki babak new normal, Wakil Gubernur melakukan peninjauan ke salah satu mal yang ada di Kota Padang. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan rapid test gratis kepada para supir dan tukang ojek. Bukit Tinggi mulai memasuki babak new normal. Usai menyatakan keluar dari zona PSBB tahap 3 yang ditetapkan oleh pemerintah Sumatera Barat dari tanggal 30 Mei hingga 7 Juni. Mulai Sabtu pagi, kebun binatang di Bukit Tinggi dan objek wisata Panorama Ngarai Siano mulai beroperasi dan dibuka untuk umum. Kota Bukit Tinggi merupakan satu-satunya kota di Sumatera Barat yang melaksanakan new normal dan keluar dari zona PSBB. Padahal pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih memberlakukan PSBB tahap 3 dari tanggal 30 Mei hingga 7 Juni yang akan datang. Keberanian Kota Bukit Tinggi untuk keluar dari zona PSBB berdasarkan beberapa faktor. Salah satunya adalah sejak 22 Mei lalu, tak ada lagi kasus positif COVID-19 yang menimpa warga Kota Bukit Tinggi. Tak hanya itu, dari 17 orang warga Bukit Tinggi yang terpapar COVID-19, 16 orang diantaranya mengalami kesembuhan. Hanya 1 orang warga Bukit Tinggi yang meninggal dunia. Untuk menjalankan new normal, pemerintah Kota Bukit Tinggi akan mewajibkan setiap warganya untuk menggunakan masker yang akan disosialisasikan melalui spanduk dan baliho. Bagaimana ekonomi masyarakat kita, bagaimana dengan masalah pendidikan kita, ya kan? Bagaimana dengan pariwisata kita. Jadi artinya kita hanya selama ini terbelenggu ketakutan saja. Tidak ada langkah-langkah yang terambil untuk lagi menggairahkan kondisi awal, ya kan? Ini perlu, makanya kita persiapan saya pikir sudah cukup, mungkin sudah langsung dilihat Pak Wagub, Pak Wakil Gubernur, dan insya Allah mudah-mudahan semua akan kita lakukan. Malah mulai hari Senin besok semua kota ini pojok manapun pasti ada spanduk. Sejak Sabtu, 2 objek wisata andalan Kota Bukit Tinggi, Kebun Binatang dan Panorama Ngarai Siano mulai beroperasi dan dibuka untuk umum. Namun demikian, setiap pengunjung diwajibkan mengenakan masker. Pemerintah Sumatera Barat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kota Bukit Tinggi saat melaksanakan new normal. Bahkan Kota Bukit Tinggi akan dijadikan percontohan bagi 18 kota dan kabupaten lain di Sumatera Barat yang hendak menjalani new normal. Jadi hari ini kita mengecek, yang pertama standar kesehatannya memenuhi syarat nggak? Yang kedua, social distancing memenuhi syarat nggak? Yang ketiga, physical distancing memenuhi syarat nggak? Kemudian yang keempat, pakai masker nggak? Kemudian ada nggak petunjuk-petunjuk? Ternyata ini sudah dilalui. Nah mudah-mudahan ini ke depan beliau ini betul-betul siap keluar dari PSBB, siap masuk new normal. Kita kan sekarang melihat di Bukit Tinggi. Kalau nanti saya suruh nyontoh Bukit Tinggi dikiranya belajar, tapi kita yang baik kita tiru. Kalau menurut saya ini kan jadi role model ini sebenarnya. Kita lihat ke sini, jadi mana yang kurang nanti kita tambah. Gitu. Boleh dijadikan contoh dulu ini bagaimana menertibkan orang, karena kita tahu tidak semua orang patuh. Pada hari pertama dinyatakan beroperasi dan dibuka untuk umum. Tak hanya pengunjung yang mendatangi objek wisata Kebun Binatang dan Panorama Ngarai Siano. Pengunjung didominasi oleh warga Bukit Tinggi. Hal ini disebabkan karena seluruh daerah di Sumatera Barat masih memberlakukan PSBB. Sri Luis melaporkan dari Bukit Tinggi. Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid meninjau persiapan pelaksanaan new normal di salah satu mal terbesar di Kota Padang. Hal itu terkait bakal dilaksanakannya new normal di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat pada tanggal 8 Juni mendatang. Di mal tersebut, Wagub melihat penerapan protokol kesehatan yang sudah berjalan baik, di mana setiap pengunjung wajib mencuci tangan sebelum masuk. Kemudian dilakukan pengukuran suhu tubuh dan disediakan hand sanitizer. Selain itu, jumlah pengunjung pun dibatasi, yaitu separuh dari kapasitas mal.
Nasrul Abid berharap agar protokol kesehatan ini dilaksanakan oleh semua mal, supermarket, dan pusat-pusat niaga lainnya, sehingga penerapan new normal seusai PSBB tanggal 8 Juni nanti dapat diterapkan. Kesehatan ini tadi kita sambil jalan kita juga dengar ada announcer selalu bicara mengatur semua masyarakat kita yang datang jaga jarak dan lain-lain. Nah mudah-mudahan ini semua mal-mal, supermarket dan juga termasuk tradisional juga mau mengikuti ini. Kalau ini nanti sudah selesai mungkin tanggal 8 kita tidak lagi PSBB. Harapan kita seperti itu dan kita keluar kembali ke kehidupan new normal dan kita sudah memenuhi syarat. Kita dari Transmart sudah menjalankan beberapa protokol untuk pencegahan COVID. Pada saat masuk, customer wajib mencuci tangan. Pada saat masuk kita juga melakukan pengecekan suhu. Di saat suhunya di atas 37,7, customer kita ingetin baik-baik belum bisa masuk ke Transmartnya. Termasuk juga jika ada customer yang tidak menggunakan masker, kita juga tidak izinkan masuk. Dari sisi karyawan, juga kita pada saat masuk karyawan kita juga pengecekan suhu dan wajib menggunakan masker. Kasir, security, dan bagian di fresh kita juga wajib menggunakan sarung tangan semua. Sumatera Barat merupakan satu dari 4 provinsi di Indonesia yang menjadi pilot project pelaksanaan new normal. Provinsi lain adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo. Laude Jordianse melaporkan dari Padang. Yang termasuk rapid test massal yang hadir pada Untuk mendeteksi dini penyebaran COVID-19 di Kabupaten Darmasraya, ratusan tukang ojek, sopir travel, becak motor, dan warga setempat melakukan rapid test secara gratis. Ratusan tukang ojek, sopir travel, dan pengemudi becak motor serta warga melakukan rapid test COVID-19 bertempat di halaman parkir Gedung Olahraga Kabupaten Darmasraya. Satu persatu mereka yang sudah mendaftarkan diri untuk diambil sampel darahnya. Dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap, para tim medis memeriksa darah peserta tes untuk menentukan apakah mereka mengidap virus tertentu atau tidak. Setidaknya sebanyak 240 orang mengikuti rapid test yang digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Darmasraya ini. Tujuannya agar sejak dini, warga yang hasil tesnya reaktif bisa dideteksi lebih awal. Dari 240 peserta rapid test tersebut dapat diketahui langsung hasilnya. Semua sampel darah yang diperiksa, tim medis menyatakan hasilnya non-reaktif. Memberikan rapid test massal kepada jasa transportasi khusus bagi sopir travel, tukang ojek dan bentor, dan juga sopir-sopir yang termasuk angkutan anak sekolah. Bagaimana kita menghadapi era new normal nanti? Nah, kita juga salah satu ini menjadi acuan bahwasanya keadaan para sopir ini memang dalam keadaan sehat. Nah, maka dari itu ada peningkatan kepercayaan dari para pengguna jasa kepada sopir-sopir ini. Sampai Minggu petang, warga Kabupaten Darmasraya terpapar positif COVID-19 berjumlah 20 orang dan dinyatakan sembuh sebanyak 11 orang. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepala Dinas Pendidikan, ASN, Pemprov, dan anak buah kapal Minggu pagi menjalani rapid test di Dinas Kesehatan Sumatera Barat. Kegiatan rapid test ini dilakukan karena para pejabat tersebut akan melakukan perjalanan dinas ke Kepulauan Mentawai selama 5 hari. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abid, menjalani rapid test di kantor Dinas Kesehatan Sumatera Barat. Wagub akan memimpin rombongan sebanyak 30 orang yang akan melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain Wakil Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat juga ikut rapid test. Belasan orang aparatur sipil negara di Pemprov Sumatera Barat yang akan ikut dalam perjalanan ke Kepulauan Mentawai satu persatu dilakukan rapid test. Mereka adalah pegawai protokoler, pegawai humas, dan pegawai dinas pendidikan. Bukan mereka saja, kapten kapal dan anak buah kapal yang akan ditumpangi Wakil Gubernur dan rombongan juga di rapid test. Sebab perjalanan ke Mentawai akan ditempuh melalui jalur laut. Rencananya Wakil Gubernur dan rombongan akan berada di Kepulauan Mentawai selama 5 hari untuk melihat persiapan new normal di sana. Saya ditugasi Pak Gubernur untuk monitor persiapan, bukan persiapan ya, pelaksanaan tugas gugus tugas COVID yang ada di Mentawai.
Karena kebetulan Bupati Mentawai minta tolong ke kita untuk dilihat fasilitas mereka kan serba kurang. Mereka kan sudah ada positif, masih khawatir sekali. Jadi saya tugas si Pak Gubernur itu besok akan berangkat dengan tim. Kita akan melihat juga persiapan rumah sakit karena di sana ada 3 pulau besar. Itu kan semua perjalanan dinas baik udara, laut itu kan ada rapid atau PCR. Nah sekarang sudah memberlakukan itu termasuk ABK kapal. Jadi ABK kapal kami kemarin rapidnya di SPH. Nah sekarang ini ke rombongan Pak Wagub, jadi kurang ada 20 orang kali ya, 20 orang, kita harus mematuhi peraturan itu gitu. Jadi hari ini kita rapid semua, bikin surat keterangan, hasilnya seperti apa, dan kita menuju Mentawai. Seluruh rombongan dan kru kapal diperkenankan melakukan perjalanan ke Kepulauan Mentawai. Laude Joardio Anse melaporkan dari Padang.